Pada 13 Juni 2025 atau dini hari 14 Juni 2025, 200 jet tempur Israel bergerak menuju ke timur. Pagi hari beredar kabar 3 lokasi fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan telah diserang jet tempur Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan misi yang disebutnya sebagai Operasi Rising Lion atau Operasi Singa yang Bangkit. Operasi Rising Lion upaya menggantikan rejim Republik Islam Iran dan menjadikan Reza Pahlavi, putra Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang berkuasa sebelum revolusi 1979 sebagai Raja atau Shah Iran. Rising Lion adalah bendera kerajaan Iran sebelum revolusi, lambang matahari terbit dan singa yang memegang pedang. Pada 13 Juni 2025 atau dini hari 14 Juni 2025, 200 jet tempur Israel bergerak menuju ke timur. Pagi hari beredar kabar 3 lokasi fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan telah diserang jet tempur Israel. Serangan jet tempur Israel juga menargetkan lokasi pemukiman elit militer dan ilmuwan nuklir, menewaskan Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Hussein Salami, Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Ghulam Ali Rashid, Komandan Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Jenderal Amir Ali Haji Zadeh, Komandan Angkatan Udara Iran, serta 7 ilmuwan nuklir Iran turut menjadi korban serangan jet tempur Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan misi yang disebutnya sebagai Operasi Rising Lion atau Operasi Singa yang Bangkit. Operasi Rising Lion upaya menggantikan rejim Republik Islam Iran dan menjadikan Reza Pahlavi, putra Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang berkuasa sebelum revolusi 1979 sebagai Raja atau Shah Iran. Revolusi 1979 telah menurunkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dari tahta sebagai Raja atau Shah Iran yang kemudian menyingkir ke Mesir. Rising Lion adalah bendera kerajaan Iran sebelum revolusi, lambang matahari terbit dan singa yang memegang pedang. Sebelum terjadinya serangan jet tempur Israel, radar Iran tidak berfungsi. Diduga telah terjadi pengkhianatan dari warga Iran dan sabotase oleh agen-agen Israel yang telah menyusup ke Iran. Sementara militer menyiapkan serangan balasan, keamanan dalam negeri Iran melakukan penyisiran di setiap jengkal negeri, memburu warga Iran yang berkhianat dan telah melakukan sabotase. Keamanan Iran menemukan adanya jaringan spionase Israel dan lokasi pembuatan drone yang digunakan menyerang lokasi radar dan peluncuran rudal. Agen mata-mata Mossad di Iran berkomunikasi dari lokasi penting, lokasi fasilitas nuklir, perumahan elit militer dan ilmuwan nuklir, lokasi peluncuran rudal dan lokasi radar, menggunakan telepon seluler langsung ke markas Mossad di Tel Aviv. Dari komunikasi telepon seluler diketahui titik koordinat lokasi target yang akan diserang. Serangan balasan ke Israel tidak menggunakan pesawat tempur. Meski Iran memiliki pesawat tempur yang berasal dari Amerika, teknologi pesawat tempur Iran tertinggal jauh 30 tahun dibanding pesawat tempur Israel. Israel juga diketahui memiliki pertahanan udara yang sangat kuat, salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Israel memiliki pertahanan udara berlapis yang dikenal sebagai Iron Dome, David Sling, Arrow, dan Ta'ad.
Sejak terjadinya revolusi yang dipimpin Ayatullah Khomeini, Iran mendapat sanksi dan embargo ekonomi dari negara-negara barat yang dimotori oleh Amerika. Pada tahun 1980, setahun setelah revolusi, Iran mendapat serangan dari Irak, negara Arab tetangga Iran. Serangan dilakukan Irak untuk merebut Shatt al-Arab yang diklaim Irak sebagai miliknya. Iran dalam kondisi yang tidak stabil dan terkena sanksi tetap bertahan. Pesawat-pesawat tempur Iran yang berasal dari Amerika tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya karena Iran kekurangan sumber daya manusia seperti pilot dan teknisi untuk perawatan pesawat. Meski dalam kondisi demikian, Iran masih dapat bertahan dari gempuran tentara Irak. Perang dengan Irak telah menjadi inspirasi bagi Iran. Perang dengan Irak memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi Iran. Embargo dan sanksi yang dikenakan terhadap Iran belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Selama terkena sanksi, Iran kesulitan memperoleh senjata atau memperbarui persenjataannya. Jika Iran mendapat serangan pesawat tempur dari musuh yang berada jauh dari perbatasan seperti Israel atau Amerika, kemungkinan besar negara Iran tidak mampu bertahan atau tidak bisa melakukan serangan balik ke negara musuh. Iran akan hancur jika tidak dapat melumpuhkan pesawat tempur musuh yang masuk ke wilayahnya. Menyadari adanya kekurangan ini, pejabat pemerintahan dan militer bersama dengan akademisi Iran mengembangkan senjata jarak jauh sebagai perlindungan. Senjata jarak jauh dapat digunakan menyerang balik ke wilayah musuh tanpa harus mengirim pesawat tempur atau mengirim tentara ke wilayah musuh. Senjata jarak jauh yang dikembangkan dan diproduksi adalah peluru kendali. Rudal yang dikembangkan dan diproduksi sangat banyak dengan berbagai varian. Rudal hipersonik, rudal jelajah, rudal anti pesawat, dan drone kamikaze. Iran memiliki beberapa lokasi pembuatan dan penyimpanan rudal yang dikenal sebagai kota rudal. Pada tanggal 14 Juni 2025, Iran melakukan serangan balik dengan sandi operasi True Promise 3. Pada serangan awal, Iran menyerang menggunakan drone Shahid atau drone kamikaze dan peluru kendali tua yang dibuat sekitar 20 atau 15 tahun lalu. Tujuan serangan menggunakan drone dan rudal tua untuk menguras rudal pencegat Israel dan membuat jenuh baterai peluncur rudal. Serangan dilakukan secara bergelombang. Awalnya Israel mengatakan rudal pencegat mereka berhasil melumpuhkan serangan rudal Iran dengan persentase keberhasilan 90%. Namun gelombang serangan yang dilancarkan secara simultan membuat pertahanan udara Israel kewalahan. Iran juga menyerang dengan menggunakan rudal terbaru, yaitu rudal hipersonik yang memiliki kecepatan tinggi sekitar 14 Mach atau 17 km per jam. Selain kecepatannya yang tinggi, rudal terbaru Iran dapat bermanuver menghindari tembakan rudal pencegat. Rudal yang dimiliki Iran ini disebut orang sebagai dancing missile. Dalam 3 hari pertama serangan Iran, persediaan rudal pencegat Israel untuk menahan gelombang serangan Iran mulai berkurang. Baterai peluncur rudal Israel mulai mengalami overheating. Israel mulai selektif, hanya menembak rudal yang diduga memiliki tingkat kerusakan tinggi. Rudal yang tidak dicegat akhirnya lolos, menimbulkan kerusakan dan Iron Dome Israel jebol. Baterai Iron Dome Israel memiliki batas kemampuan dalam menahan gelombang rudal yang datang. Penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan overheating dan tembakan bisa gagal. Banyak rudal yang tidak dapat dicegat dan menimbulkan kerusakan yang sangat serius di kota-kota Tel Aviv, Yerusalem, Haifa, Bet Shean, Ramat Gan, Ashkelon, dan banyak lagi kota-kota Israel.
Situs-situs penting Israel menjadi sasaran rudal Iran. Pusat komando dan barak militer Israel di Tel Aviv menjadi puing-puing setelah dihantam rudal Iran. 3.000 tentara IDF yang berada di barak tewas terkubur reruntuhan bangunan. Tidak ada yang tersisa termasuk beberapa jenderal Israel. Situs penelitian ilmiah Institute Science Weizmann di Rehovot mendapat serangan rudal hingga hancur total. Semua hasil penelitian selama puluhan tahun lenyap dalam sekejap. Menerima serangan yang bertubi-tubi, Israel akhirnya menyerah. Melalui Donald Trump, Presiden Amerika, Israel meminta Iran menghentikan serangan. Amerika merasa khawatir program nuklir Iran akan mempengaruhi stabilitas keamanan global. Ini adalah penilaian sepihak dari Amerika, di mana kemudian Amerika ikut menyerang Iran. Donald Trump memerintahkan pesawat pengebom B-2 Spirit untuk menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Pesawat pengebom B-2 Spirit lepas landas dari Missouri menuju ke lokasi serangan, menjatuhkan bom GBU-57 seberat 14 ton di 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Bom GBU-57 dikenal sebagai bom penghancur bunker. Usai misi pengeboman dilakukan, Trump dengan rasa bangga menyampaikan pidato, misi penghancuran situs nuklir Iran berhasil dilaksanakan. Pesawat pengebom B-2 Spirit kembali ke markas dengan selamat. Namun intelijen Amerika mengatakan situs nuklir Iran masih utuh. Bom yang dijatuhkan hanya menghancurkan permukaan. Fasilitas pengayaan uranium Iran berada jauh di dalam tanah di bawah gunung pada kedalaman 100 meter. Bom GBU-57 hanya mampu menghancurkan bunker pada kedalaman 20 meter. Donald Trump dengan raut wajah kecewa bersikeras meminta Iran segera menyerah tanpa syarat. Namun Iran tidak ingin menyerah kepada Amerika dan melakukan serangan balik ke pangkalan Amerika di Qatar. Serangan rudal Iran ke pangkalan Amerika di Qatar menimbulkan kerusakan yang signifikan. Trump yang terus memantau keadaan Israel melihat kerusakan yang dialami Israel sangat parah. Trump merasa gentar jika rudal Iran menyerang seluruh pangkalan Amerika di Timur Tengah. Pada tanggal 26 Juni 2025, Trump akhirnya meminta Iran dan Israel menghentikan serangan. Iran memiliki program nuklir yang telah menjadi sumber kekhawatiran internasional. Namun program nuklir Iran bisa saja menjadi tujuan sipil. Kalau kita menengok ke belakang, ada beberapa peristiwa besar yang melibatkan negara-negara Amerika dan Eropa seperti serangan ke Irak yang menumbangkan Saddam Hussein. Masalah yang dimunculkan pada saat itu adalah Irak sedang membuat atau menyimpan senjata pemusnah massal. Setelah diselidiki, senjata yang dimaksudkan oleh Amerika dan sekutunya tidak ditemukan di Irak, atau Irak tidak sedang mengembangkan senjata tersebut. Negara-negara Amerika dan Eropa seringkali memiliki kepentingan politik dan strategis di Timur Tengah, dan intervensi mereka dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan pengaruh di wilayah tersebut. Sumber daya alam seperti minyak dan gas juga dapat menjadi faktor penting dalam keputusan intervensi. Negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi besar di wilayah tersebut mungkin ingin memastikan bahwa mereka dapat terus mengakses sumber daya tersebut, seperti kasus Irak. Pada tahun 2003, Amerika dan sekutunya menyerang Irak dengan alasan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. Namun kemudian terungkap bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya akurat dan motif sebenarnya bisa jadi adalah masalah ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.